Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Al-Yutubiyah, khususnya pemirsa channel Kajianmu Magelang. Kali ini saya berada di SMP Muhammadiyah Tanjung Muntilan, satu dari 3 SMP Muhammadiyah di Muntilan, selain SMP Muhammadiyah Kauman Muntilan dan SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan. Alamatnya di Japuan, Tanjung Muntilan, yang siap untuk mendidik anak didik untuk menjadi orang yang soleh, orang yang cerdas, dan orang yang sehat, sehingga menjadi muslim yang berkemajuan. Kali ini tokoh yang kita angkat adalah Kiai Haji Ibrahim, seorang tokoh Muhammadiyah penerus perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikenal sebagai seorang alim, seorang ahli qiraat, bahkan hafid Al-Quran, yang beliau secara kekerabatan merupakan adik ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, seperti apa sosok dan profil dari Kiai Haji Ibrahim yang selama 10 tahun, sejak tahun 1923, diberi kepercayaan menjadi Ketua Hofbestur Muhammadiyah sampai dengan tahun 1932. Inilah 5 fakta sejarah seputar Kiai Haji Ibrahim, penerus awal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita ketahui bahwa istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Siti Walidah, itu merupakan anak yang keempat dari Kiai Haji Fadil, seorang penghulu kraton Yogyakarta Hadiningrat semasih zaman Hamengkubuwono yang ke-7. Nah, Kiai Haji Ibrahim merupakan putra yang ke-6 dari Kiai Haji Fadil, sehingga merupakan adik kandung dari Siti Walidah. Kekerabatan yang semacam itu menegaskan selain kekuatan secara agama, tapi juga secara kekerabatan, sehingga Kiai Haji Ibrahim ya orang di luar kalangan dekatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, namun juga orang dalam, sehingga orang mengatakan beliau masih kerabat, masih adik ipar, sehingga itu menegaskan bahwa proses regenerasi di Muhammadiyah pada awal mula itu memang memperhatikan juga tentang kekerabatan ini. Lebih-lebih itu berada di Kauman Yogyakarta yang kental dengan masalah kejawaan. Kiai Haji Ibrahim
memiliki usia 60 tahun. Lahir tahun 1874 dan wafat tahun 1934. Nah, masa hidupnya selama 60 tahun itu diisi dengan ngaji, diisi dengan sampai dengan beliau menjadi hafid, melaksanakan ibadah haji, dan kemudian beliau ngaji termasuk di rumahnya, ngaji terus saja sampai dengan pada tahun 1923 mendapatkan kepercayaan sebagai ketua Hofbestur atau pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, beliau menikah 2 kali. Yang pertama menikah dengan Siti Muhidah binti Abdul Rahman, tapi tidak panjang usia istrinya, dan kemudian setelah wafat beliau menikahi adik dari istrinya itu, yakni yang bernama Siti Musinah binti Abdul Rahman. Dan alhamdulillah istri yang kedua ini diberi usia panjang dan dikenal sebagai sosok istri yang teladan, seorang yang zuhud, ibu yang amat penyabar, serta ahli ibadah yang tekun. Kemudian fakta yang kedua, Kiai Haji Ibrahim adalah seorang hafid Quran, alim yang terpercaya betul, al-amin betul. Masa kecil Kiai Haji Ibrahim seperti anak kauman Yogyakarta seumumnya itu berguru kepada para alim di kauman, termasuk kepada ayahnya sendiri Kiai Haji Fadil. Kemudian ikut pendidikan di pesantren, sempat dibimbing oleh kakak tertuanya yaitu Kiai Haji Muhammad Nuh. Beliau melaksanakan ibadah haji saat usianya 17 tahun, kemudian menuntut ilmu dan mengaji di Arab Saudi hingga hafal Al-Quran selama 8 tahun. Pulang ke Indonesia, beliau kemudian aktif mulang ngaji, baik sorogan maupun weton di rumahnya untuk masyarakat umum. Setiap hari, kadang sebelum asar dengan setelah asar, terus saja. Nah, beliau dikenal sebagai hafid Quran yang alim dan betul-betul mendalam ilmu agamanya, sehingga amat terpercaya. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum wafat meminta beliau untuk bersedia memimpin dan mengendalikan persyarikatan Muhammadiyah pada saat itu. Meskipun pada awalnya merasa keberatan, namun setelah mendapatkan masukan dari beberapa rekannya, akhirnya Kiai Haji Ibrahim bersedia menjadi ketua Hofbestur Muhammadiyah sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian fakta yang ketiga, kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim itu dikenal sebagai periode perluasan wilayah. Kita ketahui bahwa Muhammadiyah lahir tahun 1912. Periode yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dengan tahun 1921 itu tampak sekali memang perintisan dan pembangunan organisasi. Namun pada kepemimpinan periode Kiai Haji Ibrahim itu perluasan, baik itu di Jawa, sehingga kemudian Jawa Timur termasuk Jawa Tengah itu merata, tapi yang paling tampak termasuk di luar Jawa. Ya, kita ketahui bahwa tahun 1924 menurut catatan dari Kiai Haji A.R. Fahrudin, Kiai Haji Ibrahim itu mendirikan Fons Dahlan, ya, lembaga Baitul Mal yang kemudian membiayai sekian banyak orang, termasuk memberikan beasiswa. Itu tahun 1924, setahun setelah Kiai Haji Ibrahim menjadi ketua. Tapi tahun 1925 kemudian mengadakan milad yang dipusatkan di halaman Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Dan yang datang banyak sekali, seperti kita ketahui itu ada videonya itu.
sehingga dari berbagai macam tempat hadir, dan semarak yang semacam itu terus digaungkan oleh Kiai Haji Ibrahim, sehingga tahun 1926 muncul istilah kongres untuk menggantikan rapat tahunan. Nah, di Surabaya Kongres Muhammadiyah yang ke-14 itu yang hadir banyak, termasuk Nyai Siti Walidah itu hadir secara all out memberikan tausiah umum, tapi sekaligus juga memimpin sidang-sidang di Kongres Muhammadiyah itu. Tahun 1927, 1928 itu tampak sekali tempat-tempat kongres setelah kemudian di Surabaya, kemudian di Pekalongan, kemudian di Solo. Bahkan kemudian kita ketahui tahun 1930 itu Kongres Muhammadiyah itu diselenggarakan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian setelah kembali ke Yogyakarta, kemudian tahun 1932 itu ada Kongres Muhammadiyah di Makassar. Itu tampak sekali bahwa ada perluasan wilayah di periode Kiai Haji Ibrahim. Nah, menurut catatan Kiai Haji A.R. Fahrudin, selain membuat Fons Dahlan, itu Kiai Haji Ibrahim berhasil mendirikan semacam biro jodoh tahun 1925. Kemudian penerbitan buku tahun 1929. Bahkan rekomendasi dari Kongres di Makassar tahun 1932 itu Muhammadiyah perlu mendirikan surat kabar Dakblad Muhammadiyah, yang saat itu kemudian diserahkan ke cabang Solo dan jadilah Koran Adil. Kemudian fakta yang keempat, Kiai Haji Ibrahim pernah melarang pemasangan gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini ikhtiar dari beliau untuk mengurangi kultus individu terhadap pendiri Muhammadiyah. Karena beliau merasakan tampaknya warga Persyarikatan Muhammadiyah terlalu mendewa-dewakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka kemudian sempat melarang, jangan, untuk mengingatkan kembali paling tidak bahwa mari kita mengikuti dan bergerak di Muhammadiyah, tapi tidak boleh mengkultuskan pendirinya. Kemudian fakta yang kelima, yang terakhir, pertanyaan, apakah Kiai Haji Ibrahim itu sudah disiapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memimpin Muhammadiyah periode berikutnya? Tentu saja sudah. Kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengutus Haji Muhammad Suja, seorang murid beliau pada tahun 1920-an, untuk menemui Kiai Haji Muhammad Bakir, keponakan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang menjadi syekh di Mekah sana, guna pulang ke Jawa meneruskan usaha dan mengendalikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ditemui di Mekah sana. Namun keponakannya itu tidak sanggup menolak untuk pulang ke Jawa. Ya, karena ikhtiar itu mau bagaimana lagi. Nah, seminggu sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, Kiai Haji Ahmad Dahlan memanggil adik iparnya ini, Kiai Haji Ibrahim, untuk diserai tugas meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Persyarikatan Muhammadiyah. Awalnya memang keberatan, namun nyatanya setelah mendapatkan masukan dari beberapa rekannya, akhirnya menerima. Dan jadilah beliau menjadi Hofbestur Muhammadiyah sejak tahun 1923 sampai dengan 1932. Ya, tampak dari fakta yang terakhir ini
Untuk memimpin persyarikatan tidak cukup sekadar ahli agama, tidak cukup menguasai ilmu apapun itu. Sebab memimpin persyarikatan menghajatkan kesadaran yang mendalam dan kesungguhan dalam menjalankan amanahnya. Artinya kalau Kiai Haji Muhammad Bakir tidak bersedia, jauh mungkin lebih fasih, lebih dalam ilmunya, tapi yang bersedia adalah seorang Kiai Haji Ibrahim, iparnya sendiri yang bersedia dan ternyata tepat menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode melanjutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah tuntas memimpin, kemudian pada tahun 1934 Kiai Haji Ibrahim sakit dan kemudian wafat. Baik, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan seorang Kiai Haji Ibrahim, penerus perjuangan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.